Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Salam dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 052. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik dari praktikum mesin listrik. Apa itu kontrol motor listrik dan penerapannya di industri? Jadi pengertiannya yaitu kontrol motor listrik adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, serta melindungi motor listrik agar dapat bekerja sesuai kebutuhan. Untuk tujuannya yaitu memberikan keamanan, efisiensi, sudah jelas, dan kemudahan dalam pengoperasian motor. Nah, untuk penerapan di industri digunakan pada mesin produksi, pompa, konveyor, kipas industri, dan berbagai peralatan yang menggunakan motor listrik. Lanjut. Nah, untuk komponen utama, yang pertama yaitu saklar. Ini untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik secara manual. Yang kedua yaitu MCB atau miniatur circuit breaker, yaitu melindungi rangkaian dari hubung singkat atau short circuit, bisa dibilang juga konslet dan beban lebih atau arus berlebih. Yang ketiga yaitu kontaktor, yaitu saklar elektromagnetik yang menghubungkan atau memutus arus utama motor secara otomatis. Selanjutnya yaitu relay atau perangkat pengendali yang bekerja berdasarkan sinyal. Nah, ini termasuk komponen yang banyak dibahas di tugas kali ini. Bekerja berdasarkan sinyal listrik untuk mengatur kerja kontaktor. Selanjutnya itu overload relay. Ini untuk melindungi motor dari arus berlebih atau overload yang bisa merusak lilitan motor. Nah, yang terakhir yaitu timer. Nah, ini ada untuk mengatur waktu kerja rangkaian, misalnya untuk pengaturan start, delta, atau pengoperasian bertahap. Nah, untuk pengertian TDR sendiri atau time delay relay, yaitu time delay relay atau TDR merupakan komponen elektronik yang memiliki fungsi untuk menunda atau mengontrol waktu terhadap alat-alat yang dikendalikan atau yang saat ini kita bahas yaitu motor. Cara kerjanya adalah dengan mengatur saklar atau relay yang terhubung dengan sumber tegangan listrik serta sebagai pengatur waktu delay untuk menghidupkan on dan mematikan off pada suatu rangkaian. Jadi intinya untuk mengatur saklarnya lah. Nah, ketika diaktifkan, komponen ini tidak langsung menyala, melainkan menunggu beberapa waktu tertentu sebelum akhirnya menyala. Ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana diperlukan penundaan sebelum saklar atau relay aktif, seperti pada sistem otomasi industri. Nah, fungsi TDR sendiri adalah yang pertama mengatur waktu operasi. Nah, timer digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan sesuai dengan durasi yang telah ditentukan, baik dalam hitungan detik, menit, hingga jam. Yang kedua itu menghemat energi. Ini sangat jelas ya, karena motor nggak langsung melonjak begitu. Dengan timer, alat dapat dimatikan secara otomatis setelah digunakan sehingga mengurangi pemborotan energi. Ini sudah diatur semuanya, on, off-nya, seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Timer membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor seperti produksi industri sehingga mengurangi resiko keterlambatan. Jadi lebih efisien jika menggunakan TDR. Pengendalian otomatis. Nah, ini salah satu fungsi yang sangat-sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam sistem otomasi industri. Timer dapat diprogram untuk menjalankan tugas tertentu secara otomatis, seperti menyalakan lampu di waktu tertentu atau mengaktifkan mesin pabrik. Yang kelima yaitu koordinasi waktu. TDR berfungsi untuk mengkoordinasikan waktu antara beberapa perangkat dalam sebuah sistem. Ini membantu menghindari lonjakan arus yang berlebihan atau masalah lainnya saat banyak perangkat diaktifkan secara bersamaan. Nah, kalau satu-satu pakai tangan manusia kan juga lama. Maksudnya ini bisa
mempersingkat. Nah, TDR itu ada beberapa jenis. Time delay relay hadir dengan beragam jenis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem. Setiap jenis TDR menawarkan fungsi dan karakteristik sendiri-sendiri, memungkinkan pengguna untuk mengontrol waktu respon perangkat listrik sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Yang pertama adalah on delay timer, untuk menunda aktivasi sirkuit setelah pemberian daya, berguna untuk mencegah aktivasi sirkuit secara tidak sengaja atau memberikan waktu penstabilan sebelum sirkuit diaktifkan. Yang kedua adalah off delay timer. Nah, ini untuk membuka atau menutup sirkuit setelah daya dimatikan. Kontak kembali ke posisi normal setelah waktu penundaan berakhir. Digunakan untuk mengontrol pemadaman sistem setelah jeda waktu tertentu. Yang ketiga ada one shot timer, untuk mengaktifkan sirkuit setelah waktu tertentu berlalu. Timer ini umumnya digunakan untuk mengoperasikan tombol start atau stop pada mesin atau peralatan industri. Nah, yang keempat adalah interval timer. Nah, itu digunakan untuk mengontrol lamanya waktu suatu beban listrik diaktifkan. Digunakan untuk memberikan penundaan sebelum daya diterapkan pada beban listrik tertentu. Selanjutnya yaitu untuk cara kerja rangkaian latching. Latching merupakan rangkaian pengunci yang berfungsi agar motor tetap terhubung dengan satu daya atau sirkuit tetap tersambung ketika tombol start ditekan. Nah, jika tanpa latching, tombol start coil on, ketika saat ditekan maka arus akan mengalir ke coil seperti itu di gambar. Nah, coil menghasilkan medan magnet dan menjadi NT. Ketika tombol start dilepas, maka tombol start akan terbuka dan coil kehilangan medan magnet. Maka dari itu diperlukan sirkuit pengunci agar tombol start tertutup ketika dilepas. Bisa dengan cara memasang NO secara paralel dengan start BB. Nah, ini dengan stop button ya. Jika tadi tanpa stop button, ini dengan stop button terpasang dalam keadaan NC dan ketika ditekan maka akan dalam kondisi NO. Stop button diperlukan agar satu daya bisa terputus dengan relay sehingga coil kehilangan energi. Nah, ini yaitu rangkaian DOL, berfungsi menyalakan atau mematikan motor sirkuit daya. Komponennya yaitu ada satu daya 3 fasa, motor, MCB-Q, kontaktor, dan overload. Cara kerja, ketika MCB ditutup, maka tegangan mengalir melalui MCB menuju kontaktor. Di dalam kontaktor ada kumparan, ketika kumparan mendapat tegangan, maka arus listrik mengalir melalui lilitan dan menyebabkan medan magnet sehingga kontaktor tertutup. Kemudian arus melewati overload relay menuju motor dan motor bergerak. Ada sirkuit kontrolnya, komponennya yaitu MCB 1 fasa, emergency switch, overload, stop button, start button, dan pengunci atau NO. Nah, seperti ini. Untuk yang kiri ada sirkuit daya dan yang kanan adalah sirkuit kontrolnya. Terima kasih, sekian dari saya, dan salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.